Baiklah, di sini saya Cindy Graciela Burutarigan dengan NPM 1985 330, Prodi Ilmu Komunikasi dan dosen pengampu Riah Ukur Ginting SSI MCS. Saya akan menjelaskan mengenai teori negosiasi wajah. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari negosiasi wajah. Negosiasi wajah atau face negotiation theory adalah teori pertama yang diusulkan oleh Brown dan Levison pada tahun 1978 untuk memahami bagaimana orang-orang dari budaya yang berbeda mengelola hubungan dan perbedaan pendapat. Teori ini berpendapat bahwa wajah atau citra diri sebagai fenomena universal yang meliputi seluruh budaya. Dengan kata lain, rupa merupakan gambaran yang ada inginkan atau jati diri orang lain yang berasal dari diri Anda dalam sebuah situasi sosial. Dan karya wajah adalah perilaku komunikasi manusia yang digunakan untuk membangun dan melindungi rupa mereka serta untuk melindungi, membangun dan mengancam wajah orang lain. Dan teori negosiasi wajah atau face negotiation theory dikembangkan oleh Stella Ting Tommy pada tahun 1988. Teori ini memberikan sebuah dasar untuk membicarakan bagaimana manusia akan menyelesaikan karya wajah dalam sebuah kebudayaan yang berbeda. Wajah atau rupa mengacu pada gambar diri seseorang di hadapan orang lain. Hal ini melibatkan rasa hormat, kehormatan, status, koneksi. Teori negosiasi wajah sendiri memiliki daya tarik dan penerapan lintas budaya karena Stella Ting Tommy, pencetus teori ini berfokus pada sebuah populasi budaya termasuk Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Cina, dan Amerika Serikat. Berikutnya adalah tentang asumsi-asumsi yang ada di negosiasi wajah. Ketika berinteraksi, setiap kata yang keluar dari peserta komunikasi yang sedang berbicara mengandung tindakan verbal dan nonverbal yang berpengaruh terhadap situasi percakapan. Saat menggunakan sesuatu, manusia juga mengikutsertakan tindakan nonverbalnya seperti gerakan tangan, termasuk mimik wajah. Setiap ekspresi wajah yang muncul dari setiap orang berbeda karena latar belakang budayanya yang berbeda juga, sehingga tidak ada yang sama. Dalam teori negosiasi wajah, istilah mimik wajah disebut dengan istilah face walk yang memiliki beberapa asumsi. Dasar dari asumsi ini adalah bagaimana seseorang mengatur wajahnya dalam menghadapi orang lain. Asumsi yang pertama berkaitan dengan identitas diri seseorang. Seseorang yang berasal dari budaya tertentu akan menegosiasikan wajahnya tergantung akan budaya yang ia miliki. Seperti suku Batak, dengan nada mereka berbicara dan melihat wajahnya, orang lain akan tahu bahwa mereka berasal dari budaya Batak. Asumsi yang kedua berkaitan dengan cara seseorang memanajemen sebuah masalah atau konflik. Hal ini juga dipengaruhi oleh bagaimana seseorang mengendalikan ekspresi wajahnya. Seperti kebanyakan orang yang kita lihat dengan wajah murung, lemas, lesu, dan tidak bersemangat. Pasti kita akan menanggapi orang ini pasti punya masalah atau lelah bekerja. Tetapi banyak juga orang yang menghadapi masalah dengan senyuman dan mereka tidak terlihat sedang mempunyai masalah. Itu semua tergantung dari diri kita sendiri atau diri masing-masing orang. Asumsi yang ketiga terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan wajah yang tergambar di wajah seseorang. Seperti kita ketika sedang berbicara dengan orang lain dan ada kata yang tidak menyenangkan, pasti wajah kita berubah. Begitu juga dengan orang lain. Ketika ada kata yang tidak menyenangkan, pasti seketika ekspresi wajah mereka berubah. Negosiasi secara sederhana dipahami sebagai suatu cara bagi dua atau lebih pihak yang berbeda kepentingan, baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud, atau tujuan, dalam mencari kesepahaman dengan cara mempertemukan penawaran dan permintaan dari masing-masing pihak sehingga tercapai suatu kesepakatan atau kesepahaman kepentingan, baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud, atau tujuan. Setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam negosiasi, dan satu cara yang sama berlaku pada satu individu belum tentu berlaku untuk individu yang lainnya. Baiklah, inilah penjelasan dari saya.
Dan kesimpulan yang saya ambil dari penjelasan tersebut adalah teori negosiasi wajah menyelamatkan komunikasi antar budaya pada budaya, individu, dan antar hubungan tingkat. Budaya individualistik dan kolektif akan memiliki metode yang berbeda dari menjaga, menghadapi, dan menyelesaikan konflik. Apa yang datang secara alami kepada orang-orang dari suatu budaya mungkin tidak tampak yang sesuai gaya komunikasi individu-individu dari budaya lain. Meskipun demikian, kritik berkisar pada konsistensi logis dan teori. Tepatnya, wajah teori negosiasi pada dasarnya didasarkan pada perbedaan persepsi individualis dan kolektivis budaya. Namun, kekhawatiran menunjukkan bahwa dimensi budaya tidak dapat sepenuhnya menjelaskan perbedaan-perbedaan tersebut. Sekianlah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata yang tidak menyenangkan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe.